Malaikat telah menjadi sosok yang menarik perhatian manusia selama berabad-abad. Dalam Alkitab, mereka digambarkan sebagai utusan Tuhan, pejuang, dan hamba Tuhan. Banyak orang membayangkan malaikat sebagai makhluk yang cantik, tampan, gagah, dan bersayap, seperti yang sering terlihat dalam karya seni. Namun, Alkitab memberikan gambaran yang lebih luas dan seringkali mengejutkan tentang penampilan mereka. Bagaimana sebenarnya rupa malaikat itu? Apakah mereka sosok bercahaya dengan bersayap atau lebih menyerupai manusia biasa? Mari kita pelajari bersama. Salah satu cara paling umum malaikat muncul dalam Alkitab adalah dalam bentuk manusia biasa. Bahkan seringkali orang-orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berinteraksi dengan malaikat. Ibrani 13 ayat 2 menyatakan, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat." Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat dapat hadir dalam bentuk manusia tanpa ciri-ciri yang mencolok. Dalam Kejadian 18, 3 orang menemui Abraham dan salah satunya adalah malaikat Tuhan. Abraham melayani mereka tanpa menyadari identitas mereka yang sesungguhnya. Demikian pula dalam Kejadian 19, 2 malaikat datang ke kota Sodom untuk menemui Lot. Dan penduduk kota itu mengira mereka hanyalah pengunjung biasa. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat dapat menyamar dalam bentuk manusia saat menjalankan misi mereka. Malaikat sering tampak seperti manusia biasa. Ada juga deskripsi tentang malaikat yang menampilkan kemuliaan surgawi mereka. Daniel 10 ayat 5-6 menggambarkan seorang malaikat dengan rincian luar biasa. Tubuhnya seperti permata krisopras, wajahnya seperti kilat, matanya seperti nyala api, lengan dan kakinya seperti tembaga mengkilap, dan suara perkataannya seperti suara orang banyak. Kehadiran malaikat ini begitu menggetarkan hati hingga Daniel kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Dalam Matius 28 ayat 2 dan 3, malaikat yang menggulingkan batu dari kubur Yesus digambarkan memiliki wajah seperti kilat dan pakaian seputih salju. Malaikat dalam bentuk ini menunjukkan keagungan dan kuasa surgawi mereka. Ada 2 malaikat yang cukup dikenal dalam Perjanjian Lama, Serafim dan Kerubim. Serafim adalah malaikat yang unik dengan 6 sayap, seperti yang dijelaskan dalam Yesaya 6 ayat 2. Masing-masing mempunyai 6 sayap, dengan 2 sayap ia menutupi mukanya, dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. Mereka berada di hadirat Tuhan dan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Serafim mencerminkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan, sementara 6 sayap mereka melambangkan penghormatan dan kesiapan untuk melayani. Sementara kerubim berbeda dari gambaran malaikat bersayap yang sering kita lihat. Dalam Yehezkiel 1 ayat 5-10 menjelaskan hal ini dengan sangat rinci. Mereka memiliki rupa seorang pria, dan masing-masing memiliki 4 wajah dan masing-masing memiliki 4 sayap. Kaki mereka lurus dan telapak kaki mereka seperti telapak kaki anak lembu dan berkilau-kilauan seperti warna tembaga yang dipoles. Dan mereka memiliki tangan manusia di bawah sayap mereka pada keempat sisinya. Dan mereka berempat memiliki wajah dan sayap mereka. Adapun rupa mereka, keempatnya bermuka manusia dan bermuka singa pada sisi kanannya, dan keempatnya bermuka lembu pada sisi kirinya, dan keempatnya juga bermuka burung Raja Wali. Para malaikat ini tidak seperti gambaran manusia bersayap pada umumnya. Mereka memiliki 4 wajah, 4 sayap, tangan seperti manusia, dan kaki yang menyerupai kuku anak sapi. Kerubim berperan sebagai penjaga kemuliaan Tuhan. Kejadian 3 ayat 24 menyebutkan bahwa setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan menempatkan kerubim dengan pedang berapi untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan.
Ada beberapa bagian Alkitab disebutkan sosok malaikat Tuhan yang tampak berbeda dari malaikat biasa. Dalam Keluaran 3 ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang menyala, tetapi kemudian berbicara sebagai Tuhan sendiri. Banyak teolog percaya bahwa malaikat Tuhan adalah manifestasi prainkarnasi Yesus Kristus, karena dia sering berbicara dengan otoritas ilahi. Apakah semua malaikat memiliki sayap? Tadi sudah dijelaskan di atas, tidak semua malaikat dalam Alkitab memiliki sayap. Serafim dan kerubim jelas digambarkan dengan sayap, tetapi malaikat yang muncul dalam bentuk manusia seperti yang mengunjungi Abraham dan Lot tampaknya tidak memiliki sayap. Malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 26-28 juga tidak disebut memiliki sayap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa malaikat memiliki sayap, yang lainnya mungkin tidak, atau mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan penampilan mereka sesuai dengan kebutuhan. Malaikat bukan hanya makhluk yang menarik, tetapi juga memiliki tugas penting dalam rencana Tuhan. Tugas mereka adalah pertama sebagai utusan Tuhan, seperti Gabriel yang mengumumkan kelahiran Yesus, Lukas 1 ayat 26-31. Kedua, pelindung umat Tuhan seperti yang disebutkan dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tiga, sebagai prajurit rohani seperti Michael yang memimpin perang melawan iblis dalam Wahyu 12 ayat 7. Meskipun malaikat adalah makhluk yang luar biasa, Alkitab melarang penyembahan terhadap mereka. Dalam Wahyu 22 ayat 8-9, Yohanes tersungkur untuk menyembah seorang malaikat, tetapi malaikat itu segera menegurnya. Jangan lakukan itu. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Sembahlah Allah. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk menerima pemujaan dari manusia. Banyak teolog Kristen menekankan bahwa meskipun malaikat menarik untuk dipelajari, fokus utama kita tetap harus kepada Tuhan. C.S. Lewis dalam bukunya The Screwtape Letters memperingatkan agar kita tidak terobsesi dengan malaikat atau makhluk gaib, tetapi lebih memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Sementara Billy Graham dalam bukunya Angels, God's Secret Agent menekankan bahwa malaikat adalah alat Tuhan untuk membantu manusia. Tetapi mereka tidak menggantikan peran Tuhan sebagai satu-satunya dan peran Yesus sebagai perantara antara manusia dan Allah. Kalau boleh disimpulkan, gambaran Alkitab tentang malaikat lebih luas daripada sekedar sosok bersayap berjubah putih. Mereka bisa tampak seperti manusia biasa, tetapi juga bisa bercahaya dengan keagungan surgawi. Beberapa memiliki banyak sayap dan wajah mencerminkan tugas serta posisi mereka di hadirat Tuhan. Malaikat ada untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, daripada berfokus pada rupa malaikat, kita harus lebih memperhatikan Tuhan yang mereka layani dan mengikuti kehendaknya dalam hidup kita. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui pembahasan ini. Bila Anda ingin memberikan tanggapan, pesan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik di dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.